Salam kawan-kawan. Kita masuk dalam apologetika bagian keempat. Islam bertanya dan iman Kristen menjawab. Apologetika Kristen masa kini menjawab pertanyaan dogmatis non-Kristen dari kacamata Alkitab. Bersama saya Pendeta Ewin Joshua Silitonga dalam topik apologetika Kristen masa kini. Untuk mengembangkan channel ini dan berbagai pengetahuan dasar tentang iman Kristen yang Alkitabiah, saya mohon agar video ini di-share dan di-subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan membahas satu topik yang berjudul mana perintah Yesus beribadah pada hari Minggu. Kawan-kawan, Alkitab menerangkan bahwa kebenaran sabda Allah tidak berubah, kekal dan tetap untuk selama-lamanya. Seperti yang dikatakan pemazmur, untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap dan teguh di sorga. Mazmur 119 ayat 89. Dan seperti yang dikatakan Rasul Paulus, Yesus Kristus itu tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya, di dalam Ibrani 13 ayat 8. Dalam konteks ini, ketika kita berbicara hari peribadatan, pada hari Minggu kita sedang berbicara hari Sabat. Dan dasar hukum atau ketetapan Sabat itu ditemukan dalam 10 Taurat atau firman Allah yang diberikan pada dahulu kala kepada Musa di Gunung Sinai. Nah, itu tercatat dalam Keluaran 20 ayat 10a, redaksinya seperti ini. Sabat sebi iyom lo Elohim Yahweh, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Keluaran 20 ayat 10a. Kata Sabat dari bahasa Ibrani itu digunakan kata sabatos yang dalam bentuk kata kerjanya sapatu yang artinya hari ketujuh, atau sebiyom atau seven day. Dan Sabat ini juga diterjemahkan atau diartikan sebagai hari perhentian atau hari peristirahatan oleh Allah. Jadi dalam perintah melakukan peribadatan Sabat dalam Alkitab tidak ada perintah menggunakan nama hari dalam kalender tertentu. Tapi perintah Allah jelas dalam Taurat mengenai Sabat bahwa harus berhenti pada hari ketujuh atau sebiyom atau seven day. Nah, yang jadi persoalannya adalah karena perintah ini turun pertama sekali di tengah-tengah umat Israel yang disebut Yahudi, maka perhitungan hari ketujuh atau Sabat tentu akan mereka hitung sesuai dengan kalender yang mereka pakai. Dan Alkitab juga menerangkan bahwa sewaktu Yesus datang ke dunia ini, dalam melaksanakan perintah beribadah Sabat, Yesus juga mengikuti perhitungan kalender Yahudi. Dan sistem penanggalan kalender Yahudi disebut Lusionar atau dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Halua Haifri yang sudah digunakan orang Yahudi sejak tahun 7 sebelum Masehi. Sistem Lusionar ini berdasarkan perubahan musim yang dipengaruhi oleh putaran matahari dan bulan. Dalam kalender Yahudi, nama-nama hari itu sesuai dengan nama bilangan, sesuai dengan bilangan hari Allah mencipta selama 7 hari. Karena itu Yahudi dalam kalender hari, nama-nama hari dalam kalendernya disebut sebagai hari pertama dalam bahasa Ibrani Yom Rishon, hari kedua disebut sebagai Yom Seni, hari ketiga disebut sebagai Yom Silisi, hari keempat disebut sebagai Yom Revi, hari kelima disebut sebagai Yom Kamsi, hari keenam disebut sebagai Yom Sisi, dan hari ketujuh disebut sebagai Yom Sabat. Dan 1 tahun dalam kalender Yahudi ini berisi 12 bulan. Dengan kata lain, perhitungan 1 hari dalam kalender Yahudi dimulai dari matahari terbenam atau awal petang dan sampai pada esoknya matahari terbenam. Nah, masalahnya gereja bertumbuh dan berkembang tidak di lingkungan Yahudi, tetapi di lingkungan non-Yahudi. Sekalipun asal muasal tokoh-tokoh pemberita iman kekristenan itu berasal dari Yahudi atau dari Israel. Sedangkan negara-negara non-Yahudi memiliki kalendernya sendiri atau tidak memakai kalender Yahudi. Kalender negara non-Yahudi memakai perhitungan kalender berdasarkan tarikh Masehi yang dikenal dengan nama kalender Gregorius. Kenapa dikatakan kalender Gregorius? Sebab Paus Gregorius yang ke-12 lah yang meresmikan kalender itu. Dan kalender Gregorius inilah yang ada sampai pada kita sampai saat ini, atau yang disebut dengan kalender Masehi. Dalam kalender Gregorius, nama-nama hari itu disebut nama hari pertama Senin, hari kedua Selasa, hari ketiga Rabu, hari keempat Kamis, hari kelima Jumat, hari keenam Sabtu, dan hari ketujuh Minggu. Jadi peribadatan pada hari ketujuh pada kalender Yahudi jatuh pada hari Sabat, sedangkan peribadatan pada hari ketujuh pada kalender Gregorius jatuh pada hari Minggu. Sebab pada kalender Yahudi hari pertama disebut Yom Rishon. Nah, jika kalau kita mengikuti dalam kalender Yahudi, maka hari pertama itu di dalam kalender Gregorian jadi jatuh pada hari Minggu. Nah, kira-kira begitu persoalannya.
Jadi jika dalam kalender Gregorian atau kalender kita sekarang, hari pertama itu hari Senin, karena itu yang hari ketujuhnya hari Minggu. Kalau kita pakai kalender Yahudi, maka hari pertama itu hari Minggu, tentu hari yang ketujuhnya adalah jatuh pada hari Sabtu. Nah, kawan-kawan, berdasarkan fakta perbedaan kalender ini, jadi peribadatan gereja pada hari Minggu tidak melawan firman Allah, tetapi melawan kalender Yahudi. Sebab hari peribadatan ditetapkan Allah menurut Taurat adalah hari ketujuh, yang dalam bahasa Ibrani disebut Sabatos. Dan sesuai dengan kalender yang dipakai gereja, hari ketujuh itu jatuh pada hari Minggu, bukan jatuh pada hari Sabtu seperti kalender Yahudi. Kata Minggu itu sendiri berasal dari bahasa Portugis, yaitu Dia do Censor, dalam bahasa Latinnya disebut Dis Dominicus, yang artinya hari Tuhan atau Yom Yahweh. Dan sesuai dengan kitab Keluaran pasal 20 ayat 10 menerangkan bahwa nama lain daripada Sabat itu adalah hari Tuhan atau hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Jadi kawan-kawan, dalam pertanyaan kawan-kawan non-Kristen bertanya, kenapa orang Kristen pada hari Minggu berminggu? Mana dasarnya? Padahal dalam tradisi Yesus di Yahudi, kalender Yahudi berminggu pada hari Sabtu. Nah, persoalannya di sini orang Kristen tidak melanggar firman Allah, tapi melanggar atau melawan kalender Yahudi. Jadi di sini hanya persoalan penanggalan kalender, tidak ada persoalan dogmatis. Karena ini bisa mengilhami kita. Tuhan Yesus memberkati.